pada dasarnya tanah itu adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, itu Sang Yang Widi. Siapa sih yang lahir ke dunia ini membawa tanah, kan gitu. Makanya ada dewa-dewa sebagai penguasa tanah gitu. Nah, kalau walaupun di prasasti tidak disebutkan, tapi di lontar-lontar kuno itu menyebutkan bahwa penguasa tanah itu ada yang disebut Betara Raka Bumi untuk penguasa tanah, untuk lahan pertanian gitu. Nah, kemudian juga dewa penguasa tanah selain tanah pertanian itu disebut yang Raksa Bumi, itu yang menguasai tanah. Kan Raksa itu kan penguasa, bumi itu dunia gitu. Nah, sekarang terkait dengan status hak kepemilikan gitu ya, ada tanah yang berstatus sebagai milik Kahyangan Suci, ada tanah yang berstatus sebagai milik raja, ada tanah yang berstatus sebagai komunal, milik masyarakat, milik Banua, milik Karaman, itu tanah. Tapi ada juga tanah, beberapa tanah milik pribadi perorangan, itu cuma beberapa yang disebutkan dalam prasasti. Dan orang-orang yang memiliki tanah pada masa lalu itu rupa-rupanya tidak bisa masyarakat biasa, tapi masyarakat golongan atas, sejenis keturunan raja atau keluarga raja, itu yang memiliki tanah gitu. Jadi kewintenan pemuliaan tanah, kewintenan yang seputaran Desa Adat Batur, utama ini pun napi Astana Pelaban Ida Betari. Nika sampai saat ini juga masih tetap dilestarikan lewat spiritual. Jadi sedereng ngemargiang ngendagin mas tanah. Nika kemargiang ring sade. Yang sampun nak kesino mandui utawi saya negumanti patut memargiang punika kemargiang ring Pelaban Ida Betari ring Tuya Mas Mampa. Jadi saking irika lah ida dane keraman titiang sana negumanti ngarianang punika Pelaban Ida munas merda ya tujuannya ne ngawitin membajak, ngawitin jagi tanduran. Batur sebagai sebuah lokus spiritual dan juga sebagai lokus kultural di Bali memang menganut dua sistem pemuliaan yang cukup dominan. Yang pertama adalah pemuliaan terhadap tanah, yang kedua adalah pemuliaan terhadap air. Dua hal ini direpresentasikan melalui Ida Betara atau gelar Ida Betara yang kami yakini, kami muliakan begitu di Pura Ulun Ida Betara. Yang pertama adalah Ida Betari Sakti Dewi Danu sebagai representasi dari pemuliaan air, dan kemudian Ida Betara Sakti Medue Bumi sebagai representasi dari tanah atau bumi itu sendiri. Jadi kalau bagaimana kemudian kondisi tanah di Batur ya, kalau dalam berbagai ritusnya pemuliaannya sangat banyak sekali ya. Itu bisa dibilang dari selama 1 tahun itu secara mensiklus ada proses pemuliaan tanah dan air melalui ritual-ritual yang kami lakukan. Kalau terkait dengan tradisi atau ritual yang kami miliki di Batur yang berkaitan beririsan dengan pemuliaan tanah itu ada beberapa ya yang memang secara khusus itu muncul. Misalnya, ini juga terkait dengan pemuliaan kepada Ida Betara itu. Misalnya kami memuliakan di Batur itu selain Ida Betara Sakti Medue Bumi, ada juga Ida Betara Ayu Sukat ya. Kemudian ada Ida Betara Ayu Kental Gumi. Nah, ini kalau kita maknai memang ada proses-proses yang terkait dengan tata cara pemuliaan dari tanah itu sendiri atau dari landscape gitu. Misalnya kepada Ida Ratu Ayu Sukat ya. Beliau direpresentasikan sebagai yang memiliki sukat atau memiliki ukuran. Jadi kami punya banyak pelaba pura. Biasanya pelaba-pelaba desa tanah-tanah adat ini
kami yakini sebagai beliau yang memiliki wewenang atau otoritas gitu. Ketika terjadi misalnya apa pembagian kepada masyarakat dalam konteks ini adalah ke pengayah, itu ada bagian-bagiannya secara adat yang disebut tanah pelabe. Itu salah satunya adalah terkait dengan Ida Betari Ayu Sukat sebagai yang kita yakini memiliki wewenang terhadap hal itu. Demikian juga Ida Ratu Ayu Kental Gumi. Nah, Ida Ratu Ayu Kental Gumi ini pemuliaannya setiap purnama kelima itu juga terkait dengan upacara yang kami sebut sebagai upacara Nangluk Merana gitu ya. Nangluk Merana ini kami lakukan, atau Ngusabe Nangluk Merana ini kami lakukan setiap tahun di dalam pelaksanaan ritual itu. Tapi memang ada yang kecil, kemudian selama 2 tahun berseling-seling, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, secara prinsip esensi dari ritual itu adalah penghilang hama atau penghancuran efek-efek atau wabah, penetralisir wabah dan lain sebagainya yang memang terkait dengan tanaman kemudian gitu. Tradisi kami di Batur ya, ada 2 sumber yang bisa kita gunakan ya secara prinsip gitu. Yang pertama adalah sumber tertulis dan yang kedua adalah sumber lisan. Yang pertama sumber tertulis tentu adalah Raja Purana Pura Ulun Danu Batur, yang di sana diwacanakan berbagai hal tentang pelaksanaan tradisi di Batur, mulai dari aspek ritualnya, kemudian sosialnya, lingkungannya dan seterusnya. Yang kedua adalah mitos-mitos. Nah ini sastra-sastra tradisi lisan ya. Misalnya ada mitos Ida Ratu Ayu Kental Gumi. Itu terkait dengan merana tadi, dengan wabah atau hama yang diceritakan pernah terjadi di Bali sehingga tanaman itu tidak bisa berbuah, tanaman itu tidak bisa hidup dengan baik hingga menghasilkan buah yang digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga hadirlah kemudian beliau dalam wujud atau dalam manifestasi sebagai Ida Ratu Ayu Kental Gumi. Nah kalau yang tertulis di dalam Raja Purana ada beberapa teks yang memang membicarakan persoalan pemuliaan tanah milik Ida Betari. Jadi konteks pemeliharaan, konteks kepemilikan tanah oleh Ida Betari ini yang juga membangun sistem yang namanya sistem pasihan Ida Betari Sakti. Nah misalnya di dalam sistem pasihan ini ada relasi subak Batur yang terkait dengan banyak subak di Bali, dengan otoritas airnya dari Tukat Unde ke Tukat Sungi dan juga dari Tianyar sampai ke Buleleng ke Banyumalang. Di antara otoritas daerah itu adalah kepemilikannya berada di Ida Betari. Sehingga subak-subak atau petani-petani yang memanfaatkan lahan dan air Ida Betari pada ruang lingkup otoritas itu, dia ada hak dan kewajibannya. Haknya adalah mendapatkan air secara skala niskala. Niskalanya tentu adalah tirte ya yang digunakan dalam selama proses mencocok tanam. Kemudian tanggung jawabnya adalah mempersembahkan sawinih atau hasil panen dari subak-subak itu. Ini sesungguhnya adalah proses pemuliaan tanah dan pemuliaan air. Karena di dalam beberapa teks di Raja Purana itu, misalnya di Babat Patisora atau misalnya di Pratekane Musana Siwa Sesana, dijelaskan bahwa Ida Betari memiliki sekian lahan, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat subak ini. Nah, sehingga subak ini kemudian selanjutnya memiliki tanggung jawab untuk mempersembahkan ABCD gitu. Itu yang terjadi relasi. Jadi secara spiritual, secara kultural memang bisa kita lihat tampaknya ada konsep pemeliharaan atau kepemilikan tanah secara komunal di Bali. Dan dalam konteks ini diwujudkan sebagai tanah milik Ida Betari Sakti. Batur itu dari 12 bulan yang dimiliki dalam satu rentang tahun Saka itu, 11 bulannya adalah ritual. Dari mulai misalnya upacara ritual di Purajati sebagai mungkah Saka di Kase, kemudian ada Ngusabe di Mel atau Ngusabe Desa di Karo, kemudian ada di sasi ketiga pemuliaan di Jabakuta dan juga di mata air, kemudian ada ke Kapat, pemuliaan Ida Betari Gunung Agung, kelima Ngusabe Nangluk Merana itu, kemudian ada keenam Kapitu, Kaulu, Kesanga pemuliaan Ida Betari,
Kemudian juga ada kedase yang musabe besar, yang musabe turun KB, dan juga ada jeste. Itu pemuliaan atau upacara di Pasar Agung. Ritual-ritual yang saya sebutkan tadi sesungguhnya hanya satu tujuan gitu ya, satu tujuan. Mengapa kita sampai 11 dari 12 bulan itu adalah ritual gitu? Cuma satu, yaitu adalah sebagai ungkapan terima kasih dan menjaga harmonisasi dari alam semesta itu. Karena memang seluruhnya terkait dengan upaya pemuliaan, terkait dengan upaya yang bersifat terima kasih gitu kan. Musabaqah kedase misalnya. Musabaqah kedase dilakukan tuh karena kita mengucapkan terima kasih terhadap limpahan rahmat dari Ida Betari yang sudah melimpahkan pala bungkah, pala gantung yang menghidupi kita. Karena kita merasa menggunakan, maka kemudian kita menghaturkan kembali atau mempersembahkan kembali apa yang kita dapatkan, kita manfaatkan selama hidup itu. Demikian juga relasi ini yang diyakini oleh masyarakat Subak Krama Pasihan Ida Betari Sakti itu, subak-subak yang ada di jaring kita. Sampai setiap tahun mereka itu mempersembahkan saring tahun atau sawinih itu. Karena mereka meyakini mereka sudah memanfaatkan apa yang menjadi milik beliau, dari mulai tanahnya, mulai dari airnya, sehingga yang memunculkan buah, memunculkan segala hal yang terkait untuk memanfaatkan kehidupan itu. Sehingga masyarakat Subak ini mempersembahkanlah hal-hal yang mereka dapatkan dari mengolah milik Ida Betari. Ngiring ya sarang-sarang kita jaga alam dan yang ini, jangan kita disupport terlalu berlebihan, terutama dengan pestisida, dengan tanaman-tanaman mereka terlalu disupport. Apapun yang disupport rasanya kayaknya kemampuan untuk memberikan buah mereka kan otomatis dia tidak bisa seperti harapan kita. Ngiring sarang-sarang lestarian alam dunia peniki mau sudah tetap kokoh ya, sering ada penelitian spiritual ini yang patut kita lakukan. Ini sarang-sarang lakukan.